Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Selamat datang ya di RSIA. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita ya. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat nafas, sehingga kita tidak perlu beli oksigen bertabung-tabung, dapat gratis dari Allah. Maha suci Allah ya. Juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Terima kasih kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang telah hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak dan telah memilih Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk berobat kemari ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada bagian PKMRS, kepada teman-teman dari laboratorium, dokter darah, dokter Soraya, teman-teman analis, dan juga dokter Cut Ana di sudut sana yang memakai jilbab merah. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan laboratorium urin ya. Nah, pasti ibu-ibu dan bapak-bapak udah pernah ya diminta untuk mengumpulkan sampel urin. Nah, apa itu pemeriksaan urin atau urinalisis? Ya. Pemeriksaan spesimen urin untuk mengetahui kelainan traktus urinarius dan organ lainnya. Yang mana traktus urinarius? Nah, ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini untuk mengetahui kelainan dari ureter ini tempat mengeluarkan urinnya, kemudian kelainan dari vesika urinaria, kemudian ureter dan ginjal. Nah, jadi yang dikatakan traktus urinarius adalah dari ureter, bladder atau vesika urinaria atau kantung kencing, kemudian ke saluran ginjal dan ginjal. Nah, itu adalah traktus urinarius. Kemudian untuk mengetahui kelainan dari sistem organ lainnya, ya, bisa hepar ya. Nah, jadi kelainan apa aja sih yang terjadi pada traktus urinarius? Nah, pernah dengar nggak penyakit infeksi saluran kemih? Pernah kan? Pernah. Nah, itu adalah salah satu yang diminta dokter untuk melakukan pemeriksaan urinalisis. Nah, jadi infeksi saluran kemih atau dikatakan ISK itu gejalanya sering nyeri ketika buang air kecil, kemudian berkemih atau pipis itu sering berulang-ulang tapi sedikit gitu ya. Nah, itu terus terasa panas gitu ketika buang air kecil. Nah, itu adalah gejala-gejala infeksi saluran kemih yang menyebabkan kita harus melakukan pemeriksaan urinalisis ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan ISK itu? Apa yang menyebabkannya? Yang pertama memang kebersihan kurang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, salah dalam menyeka atau menyebok. Nah, gimana cara yang baik? Ketika kita membersihkan itu harus dari depan ke belakang, ya, bukan dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke depan itu bakteri-bakteri yang di belakang itu akan ke depan. Makanya sebaiknya kita membersihkan bagian depan dulu, kemudian baru bagian belakang, ya. Nah, itu bisa mencegah terjadinya ISK. Nah, gejala ISK yang sudah agak berat bukan hanya sekedar nyeri ketika buang air kecil, tapi bisa terjadi pendarahan melalui urin. Jadi urinnya berwarna merah. Nah, itu ya. Makanya ketika ada gejala-gejala seperti itu segera konsultasi ke dokter. Jangan minum obat-obat sembarangan, ya. Nah, salah satunya apa nanti diminta sama dokter?
pemeriksaan urinalisis ini supaya tepat apakah ini benar-benar ISK atau bukan, gitu ya. Apalagi penyakit yang ada di daerah situ? Batu saluran kemih. Nah, jadi batu itu bisa di bagian sini, bagian vesika urinaria atau kantong kencing, bisa di daerah ureter, bisa juga di ginjal. Awalnya di ginjal, lama-lama turun ke bawah sampai kemari. Ketika batu itu dari ginjal turun ke ureter, itu akan merasakan nyeri yang hebat. Nah, karena batu mengiritasi dinding dari ureter ini, makanya akan nyeri dan akan terjadi pendarahan. Pendarahan akan keluar melalui urin. Nah, makanya akan ada gejala urinnya berwarna merah, gitu ya. Nah, oke. Jadi harus hati-hati. Jadi ketika ada gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, itu segera konsultasi ya. Kemudian kalau misalnya ada sakit hepar, ada sakit hati, bagian hati. Nah, kenapa harus diperiksa juga urinnya? Karena apa? Karena ketika pasien menderita kelainan hati, itu urinnya itu akan seperti teh pekat. Nah, dari situ baru kita bisa lihat, oh iya ini berarti kelainannya bukan di ginjal, bisa jadi di hati, ya. Oke. Nah, apa tujuan kita melakukan pemeriksaan ini? Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis, memantau perkembangan penyakit, memantau terapi, dan prognosis ya. Nah, kenapa pemeriksaan ini sering dilakukan? Karena murah dan tidak invasif, tidak perlu dicolok-colok, tinggal ditampung urinnya aja, ya. Oke. Nah, tadi saya ada jelaskan bahwa salah satu terjadinya kelainan atau infeksi itu cara menyeka, cara membersihkan ya. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan bagaimana cara pengumpulan urin. Nah, ketika petugas laboratorium menyerahkan wadah untuk menampung urin, nah itu bagaimana cara kita menampung urin supaya hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan penyakit kita. Ya. Oke, yang pertama kita bersihkan ya tangan pakai sabun supaya jangan ada bakteri-bakteri lagi yang bisa mengkontaminasi dari urin. Ya, nah kemudian ketika kita membuka wadah yang untuk penampungan urin, jangan menyentuh bagian dalam. Jangan menyentuh bagian dalamnya. Nah, karena nanti bakterinya bisa masuk ke bagian dalam nanti ya. Padahal tidak ada infeksi, tapi karena ada bakteri yang masuk melalui tangan kita, ketika diperiksa loh kok ada bakterinya. Padahal itu bukan bakteri dari kita, ya kan? Bukan bakteri dari saluran kemih. Akhirnya salah dikasih obatnya, gitu ya. Itu yang ditakutkan. Oke. Kemudian, nah bersihkan, ini setelah tahap ketiga ini, bersihkan organ kewanitaan atau yang pria dan wanita, ya di sini bersihkan boleh pakai sabun atau pakai air mengalir saja, air bersih ya. Nah, setelah dibersihkan, kita mengambil namanya urin porsi tengah. Urin bagian tengah. Bagaimana urin porsi tengah itu? Nah, ketika kita mengeluarkan urin, buang dulu sedikit. Nah, bagian yang pertama dibuang. Nah, ini ya. Nah, ini bagian pertama ini dibuang nih. Ya. Nah, setelah itu, bagian yang berikutnya kita tampung. Nah, bagian pertengahan kita tampung ya, Bu ya. Setelah kita tampung dan cukup sesuai dengan yang diminta. Nah, yang ketiga kita buang lagi. Nah, ini. Nah, yang bagian ketiga ini kita buang lagi. Tapi Ibu harus perkirakan jangan sampai yang pertama ini terlalu banyak dibuang, terakhir nggak cukup lagi sampelnya. Gitu, harus diperkirakan. Jadi yang pertama buang sedikit saja. Nanti disuruh ulang lagi, Bu, kalau nggak cukup sampelnya, ya.
Kemudian setelah selesai ditutup dengan benar. Ini kan tabungnya pakai tabung ulir, jadi bisa tutup dengan kuat ya. Nah, kemudian cuci tangan lagi, baru serahkan ke petugas gitu ya. Sudah jelas Ibu? Jelas? Ibu ada pertanyaan? Belum? Ya, oke. Nah, sudah ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari dokter untuk melakukan pemeriksaan urin, ibu-ibu dengan bapak udah jelas ya. Oh, bapak-bapak belum, masih ibu-ibu nih ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini langkah-langkah penampungan urin untuk pria. Oke. Tahap pertama ini sama ya. Nah, cuci tangannya. Ini kalau mungkin ada ibu-ibu membawa anak-anak laki-lakinya, perlu juga ditampung urinnya. Nah, ini caranya ya. Kemudian dibersihkan tangannya pakai sabun. Nah, dikeluarkan sedikit. Dikeluarkan sedikit, urin yang pertama dikeluarkan sedikit. Kemudian nah, ini yang ketiga. Oh, salah ya, sebentar ya. Yang pertama cuci tangan, yang kedua ini tabungnya jangan menyentuh ya, tangannya jangan menyentuh tabung. Oke. Nah, kemudian dibersihkan dulu organ vitalnya, dibersihkan dulu pakai tisu boleh, pakai air mengalir dan sabun gitu ya. Kemudian yang keempat dikeluarkan sedikit urinnya. Jangan diperkirakan ya, jangan kebanyakan agar volume urinnya cukup ya. Kemudian yang berikutnya itu yang porsi tengah ya, yang porsi tengah itu yang kedua ditampung. Kemudian bagian ketiga ini dibuang lagi. Prinsipnya sama antara pria dan wanita, hanya saja ketika membersihkan, nah ini dibersihkannya kalau memang belum sunat ya, kalau memang belum sunat itu ditarik dulu, bagian kulitnya ditarik kalau yang belum sunat ya, kemudian bersihkan bagian gland penisnya dan lubangnya, itu kalau memang belum sunat. Tapi kalau yang udah sunat, nggak perlu, langsung aja dibersihkan dengan air mengalir dan sabun ya. Oke. Nah, setelah itu sama saja dengan cara pengambilan sampel pada wanita. Kemudian ditutup, cuci tangannya dan diserahkan kepada petugas laboratorium. Oke. Sudah ada yang bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, apa saja sih yang diperiksa? Sebenarnya apa sih yang kami lakukan di laboratorium dengan sampel ibu, bapak? Nah, ya. Yang pertama adalah kita lihat urinnya itu warnanya apa sih? Warnanya itu jernih-kah? Keruh-kah? Terlalu pekat-kah? Terlalu kuning-kah? Atau berwarna merah? Nah, itu yang kita lihat. Terus kita juga lihat volumenya cukupkah? Kalau nggak cukup kita akan minta ulang lagi. Ya. Nah, kemudian kita lihat baunya. Nah, Ibu bisa bayangkan nggak kayak mencium bau-bau urinnya ibu itu ya, bapak-bapak. Jadi ada bau dari urin itu yang khas, Misalnya untuk penyakit hepar itu baunya khas keton gitu. Ada bau asap menyengatnya beda dengan urin-urin yang biasa. Nah, jadi itu memang harus kita lakukan supaya kita tahu ini arah penyakitnya itu kemana sih, itu ya. Nah itu secara makroskopik. Nah, kemudian secara kimiawi. Nah, gimana secara kimiawi? Kita akan memeriksa apakah di urin ibu itu mengandung urobilinogen, bilirubin, keton, nitrit, leukosit, ada darah apa enggak, leukositnya meningkat apa enggak. Nah, gitu ya. Ada protein kah apa enggak? Nah, pokoknya banyak yang harus kita nilai, ya. Nah, dari situ baru bisa kita mengetahui ini kira-kira ke arahnya kemana, penyakitnya kemana, gitu ya. Kita kan berharap semuanya normal ya. Oke.
Kemudian juga ada mikroskopik. Lihat di mikroskop. Di mikroskop. Jadi dari mikroskop kita bisa lihat nih sel-sel apa saja sih gitu. Nah, ini dia warna-warna urinnya, ya. Ini bisa kita lihat nih urinnya. Nah, ini aman ini. Ini aman ya. Nah, warnanya tuh jernih, terus tidak terlalu pekat gitu. Nah, ini bening ya. Ini normal. Berarti kalau seperti ini, ibu, bapak asupan cairannya itu normal ya, nggak kekurangan. Ya, oke, ini ya. Nah, kemudian kalau sudah sedikit menguning seperti ini, nah itu kemungkinan ada dehidrasi ringan ya. Cukup konsumsi lagi, tambah minumannya. Oke. Berikutnya, ini lebih kuning lagi. Oh, ini berarti udah dehidrasi nih. Tapi kalau kita puasa nggak masalah, karena nanti kita buka puasa kan. Nah, tapi kalau misalnya pada anak-anak kita lihat, wah ini anak-anak nih minumnya kurang nih, ini urinnya udah segini nih. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, kita perbanyak cairannya. Gitu. Kalau perlu kita konsultasi ke dokter, ya. Nah, kemudian ini pekat banget nih. Nih. Nah, ini harus betul-betul konsultasi ke dokter kalau memang menemukan warna urin yang sudah pekat seperti itu. Ya. Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oke. Nah, ini kenapa nih? Ini ada warna merah, terus udah merah kehitaman. Nah, inilah ada kemungkinan bahwa terjadi gangguan pada saluran kemih, pada ginjal, ureter, dan lainnya. Ya. Nah, gitu. Oke. Saya berharap Bapak Ibu yang ini ya, zona aman ya, kita semua sehat ya. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi kan ada pemeriksaan secara mikroskopik itu. Nah, kami lihat dari mikroskop ya. Apa yang kami lihat? Nah, ini sel-sel ini yang kami temukan. Nah, dari sel-sel ini kami bisa melihat apakah ini normalkah sel yang ada, ataukah ada sel yang berbahayakah? Nah, dari situ bisa kami simpulkan ya. Ya, seperti ini Bu-ibu. Apakah ada terjadi peningkatan sel-sel atau tidak? Ataukah ada terjadi perubahan-perubahan sel? Ataukah ada sel-sel yang seharusnya tidak ada? Tapi kenapa ada? Nah, itu kita nilai ya, Ibu ya. Nah, oke. Kenapa urin itu harus diperiksa cepat, tidak bisa disimpan-simpan? Jadi, urin diperiksa paling lambat 2 jam setelah dikemihkan. Tapi yang paling baik adalah sebelum 1 jam. Ya, Ibu. Nah, kenapa? Supaya jangan ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita tidak bisa menyimpulkan penyakit, ya. Nah, jadi kalau misalnya udah lama lebih dari 2 jam, itu udah nggak jernih lagi, ya. Nah, jadi nggak bisa kita nilai ini memang jernih atau keruh, gitu. Nah, jadi tidak yang sebenarnya. Semakin lama dia akan semakin keruh, ya. Kemudian pH-nya, glukosanya, ketonnya, bilirubinnya, urobilinogen, nitrat, semuanya itu akan terjadi perubahan. Sehingga hasil yang kita dapatkan itu tidak akurat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, jadi bisa salah diagnosa dan bisa salah obat. Terapinya bisa salah. Oke. Begitu juga secara mikroskopik. Nah, bakteri bisa meningkat, sel-sel lain juga bisa terjadi perubahan, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu harus ingat ya, ketika nanti ada disarankan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan urin, nah ingat-ingat gimana caranya mengumpulkan urinnya, ya. Harus dibersihkan dulu tangannya, dibersihkan dulu organ vitalnya, ya. Nah, oke. Karena apa? Karena kita harus betul-betul melakukan pengumpulan urin dengan benar agar hasil akurat. Nah, itu yang harus diingat ya, Bapak Ibu-ibu. Oke. Nah, baiklah, saya rasa cukup ya.
Saya rasa sampai di sini saja penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Ibu? Jadi nanti kita buka sesi. Oh, gitu. Oke, oke. Ya, sampai di sini saja. Terima kasih ya. Dok, saya mau tanya, saya kan dibilang juga infeksi saluran ini, tapi nggak sesuai dengan yang kayak dibilang tuh kayak pipis. Biarnya lancar pipisnya. Oh, iya. Terus pun pipisnya pun nggak pekat warnanya, nggak sampai berdarah Irma. Itu kayak mana tuh dok? Begitu udah sakit. Tapi ini hasilnya ya Iya. Terus waktu pas udah tapi ada nyeri, sakit perut? sakit di sini. Ya. Sakit kali. Sakit di situ ya. Ini sampai sekarang kemarin di 6 ke 3 hari. Oh ya. Jadi gini, ini kenapa? Nggak bisa ya? Oke, oke. Jadi Ibu, infeksi saluran kemih tidak selalu ada gejala. Nah, tidak selalu ada gejala dia. Ada yang namanya asimptomatik, tidak ada gejala. Nah, jadi makanya kita itu perlu sekali-sekali walaupun tidak ada gejala itu check up rutin, medical check up itu fungsinya. Jadi nggak semuanya ada gejala. Nah, tapi Ibu ada sakit perut kan? Nah, itu gejalanya. Gejalanya nggak mesti semuanya harus ada. Salah satunya nggak mesti juga ada darah. Jadi nggak mesti gejala itu semuanya bertumpuk di satu keluhan itu semuanya ada, nggak mesti juga. Gitu. Salah satu atau dua aja udah bisa. Nah, jadi ketika diperiksa baru ketahuan, oh ada bakterinya, oh leukositnya meningkat, kayak gitu. Oh ya ini infeksi, gitu. Bukan dari gejala tuh dok ya, Nggak seluruh semuanya, bisa salah satu atau tanpa gejala. makanya dia terkejut kok bisa tiba-tiba juga infeksi saluran kemih sedangkan gejalanya nggak ada. Nah, itu tadi. Sakit perut lah, dok IGD baru ketahuan. Iya. Nah, itu memang karena ada yang asimptomatik. Tapi adik ini ada gejala kan, sakit perut kan? Nah, itu. Jadi kan tadi saya bilang dari bisa gejala dari bawah sampai ke atas. Ginjal kan bagian pinggang sini. Dari vesika udara bagian bawah. Jadi bisa dari bawah sampai ke atas. Iya, kok lama-lama dibiarkan. Tapi kan adik berobat terus kan. Jadi nggak masalah. Jangan berpikir yang mengeri-ngerikan. Yang penting sekarang udah berobat, ya kan? Oke. Ya, semoga segera sehat ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Henny Elfrayanti, spesialis patologi klinis laboratorium kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ada manfaat untuk kita semua. Baiklah, walaupun tadi mungkin Ibu ini sudah bertanya duluan, kami masih buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Ini kesempatan jangan disia-siakan. Jadi hari ini bisa langsung bertanya ke dokternya. Kalau mungkin hari-hari lain mau ketemu dokter, daftar dulu ya Bapak Ibu ya. Daftar dulu di depan, ambil kartu dulu. Hari ini spesial. Tanpa perlu daftar mau jumpa Dokter Henny, tapi hari ini bisa bisa langsung bertanya dengan Dokter Henny-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada? Ya, mungkin saya akan jelaskan tadi yang Ibu di depan bertanya, Bapak Ibu tadi tidak sempat mendengar ya, bahwa ada penyakit yang tidak ada gejalanya Bapak Ibu, seperti dokter bilang tadi, makanya perlu kita pemeriksaan rutin 6 bulan sekali, cek pemeriksaan kesehatan ya, supaya kita tahu ada penyakitnya. Jadi seperti Ibu bilang tadi, awalnya nggak ada gejala beliau, tiba-tiba udah sakit perut, begitu dicek ternyata betul ada infeksi saluran kencing ya, seperti itu. Ibu ini mau bertanya? Bertanya Bu? Enggak? Oke, baiklah. Sudah.
Baik, saya simpulkan sedikit bahwa pemeriksaan urin ini sangat penting untuk menegakkan diagnosa Bapak Ibu ya. Seperti yang dokter jelaskan tadi bahwa tata cara pengambilan sampel urin ini sangat menentukan hasilnya. Jika kita tidak melakukan sesuai yang arahan dokter tadi, bisa saja hasil yang didapatkan malah tidak sesuai dengan penyakit yang ada di tubuh kita ya. Karena tadi kuman-kuman yang dari tangan kita udah duluan masuk ke dalam botol wadah urinnya ya dok ya. Akhirnya pemeriksaan urin tidak akurat dan hasilnya tidak akurat. Kemudian diagnosa tidak akurat dan obatnya juga tidak sesuai ya. Jadi sangat penting Pak Ibu. Mungkin untuk sesi selanjutnya yang akan datang kita mungkin butuh penjelasan tentang pemeriksaan darah juga nih dok. Ya supaya nanti Bapak Ibu semua juga lebih paham cara pengambilan darah, puasanya berapa jam, yang kepanjangan, kependekan ya dok ya. Jadinya hasilnya nggak akurat juga ya dok ya. Mungkin kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.